Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Imam Al-Ghazali pernah berkata dengan sangat indah. Kata beliau, kegembiraan dan kesedihan merupakan tamu, dan hati adalah rumahnya. Beliau melanjutkan, jangan sampai salah satu dari keduanya, kegembiraan atau kesedihan itu, menjadi tuan rumahnya. Pesan ini sangat indah sekali, sangat relevan sekali untuk kita semuanya, dimanapun itu dan siapapun kita. Sebabnya, pasti dalam derap langkah kehidupan kita, pasti dalam proses perjalanan kita akan disapa dan menemui kegembiraan, kebahagiaan, atau kesedihan, dan luka atau duka. Itu pasti akan menjadi bagian dari diri kita. Ketika kita bahagia, ketika kita gembira, merujuk pada pesan Al-Ghazali tadi, jangan sampai kegembiraan itu atau kebahagiaan itu lantas menguasai diri kita sampai lupa bahwa itu pun ada batasnya, itu pun ada limitnya. Artinya, sangat mungkin kebahagiaan itu akan berubah menjadi tangisan kalau kita tidak hati-hati atau waspada. Ketika kita berlebih-lebihan dengan kegembiraan atau kebahagiaan itu juga bisa menjadi masalah yang justru mengganggu diri kita. Sama halnya dengan kesedihan, tangisan atau duka. Kita pasti pernah merasakannya. Meskipun demikian, jangan sampai kesedihan itu, luka itu, tangisan itu menjadi tuan rumah di dalam diri kita. Ketika itu menjadi tuan rumah, maka diri kita akan senantiasa dirundung kesedihan, dirundung luka, dirundung duka, sehingga kita tidak menyadari atau kita tidak mensyukuri anugerah-anugerah Allah lain yang sebenarnya senantiasa menyapa dan membersamai kita. Pesan Al-Ghazali itu sangat relevan terhadap setiap apa yang kita alami, setiap perjalanan kita, karena ketika kita kemudian lupa bahwa kegembiraan juga ada batasnya, ada waktunya, kesedihan pun demikian, ada masanya. Maka kita akan bingung, sebenarnya kita ada di posisi yang mana. Oleh karena itu, pesan yang kita dapat ambil dari kalimat Al-Ghazali tersebut adalah kita biasa-biasa saja, kita sewajarnya saja ketika kita disapa kegembiraan, ketika kita disapa kebahagiaan, maka kita menyikapinya dengan sederhana, dengan sewajarnya. Ketika kegembiraan itu menjadi anugerah, menjadi hadiah untuk kita, maka tugas kita adalah mensyukurinya dan menjadikannya sebagai pijakan untuk melakukan banyak kebaikan yang lain. Mensyukuri nikmat-nikmatnya, semakin bermanfaat untuk orang lain, dan semua hal yang seirama dengan itu. Akan tetapi, jangan sampai kita berlebih-lebihan dengan gembira ria yang sudah kita rasakan itu, sehingga kita malah lupa diri, lupa daratan, lupa langit, dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Sebaliknya, melalui kegembiraan, melalui kebahagiaan, maka kita menjadi lebih mengerti
bahwa Tuhan sangat sayang kepada kita, bahwa Allah sangat ingin kita gembira dan bahagia. Pada saat yang sama, kita juga bisa untuk disapa kesedihan atau luka atau tangisan. Maka saat itu terjadi pada kita, kita pun tidak perlu untuk terlalu terlalu terbawa dengan kondisi sedih itu, bahagia, luka, nestapa. Semua hal itu perlu kita sikapi dengan sederhana, dengan biasa-biasa saja, dengan sewajarnya. Karena ketika kita kemudian terlalu terbawa dengan luka kita, dengan kesedihan kita, dengan tangisan kita, khawatirnya justru kita yang kemudian malah tidak sehat secara mental, tidak sehat secara fisikal, maupun hal-hal lain yang justru membuat kita tidak produktif lagi. Kegembiraan itu merupakan anugerah agar kita bersyukur dan semakin yakin bahwa Allah sangat sayang kepada kita melalui kegembiraan, melalui kebahagiaan, melalui keindahan yang kita dapatkan itu. Akan tetapi ketika kita kemudian mendapatkan tangisan, kita kemudian disapa oleh kesedihan, tugas kita adalah berpikir apa yang kita lakukan untuk bangkit dari kesedihan itu, dari tangisan itu, atau dari duka tersebut. Ketika kita terbawa sampai lupa dengan semuanya, lupa dengan diri kita, maka kita bukan kemudian bangkit dari kesedihan itu, sebaliknya kita terjerumus. Kita semakin tenggelam pada luka itu, pada tangisan itu. Memang betul, mengucapkan itu mudah ketika diminta untuk kamu harus sabar, kamu harus ikhlas. Itu sangat mudah. Tetapi daripada kita juga terbawa dengan kesedihan itu, dengan luka itu, dengan tangisan itu, toh juga tidak mengubah apapun. Lebih baik kita mengambil pelajaran dari tangisan itu, dari kesedihan itu, kemudian pelan-pelan bangkit dan berubah menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih manfaat untuk orang lain. Sama halnya dengan kegembiraan, sama halnya dengan kebahagiaan yang kita rasakan, yang kita dapatkan. Ketika kita terlalu bahagia dengan anugerah itu, sampai lupa bahwa ada batas-batasnya, sehingga lupa bahwa itu ada waktunya, itu ada masanya, itu juga menjadi masalah bagi kita. Maka betul kata para guru, para alim, hidup itu biasa-biasa saja, hidup itu sewajarnya saja. Agar apa? Agar kita bisa netral, bisa lebih mudah mengambil pelajaran, baik ketika gembira atau ketika sedang berduka, baik ketika sedang bahagia atau sedang bersedih. Pesan-pesan dari para guru kita, dari orang-orang bijak di sekeliling kita, dapat senantiasa kita jadikan pelajaran untuk kekuatan pada langkah-langkah kita berikutnya. Ungkapan Al-Ghazali ini, saya yakin, mengambil pelajaran juga, atau memetik hikmah dari yang pernah dikatakan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah berpesan kepada kita semuanya, kurang lebih pesannya, kalau tidak salah, jangan membuat janji ketika sedang bahagia, dan jangan memutuskan ketika sedang marah. Pesan ini bergaris lurus dengan pesan dari Al-Ghazali tersebut. Ketika kita bahagia, sangat mungkin kemudian kita mudah untuk berjanji, mudah untuk memberikan harapan-harapan yang luar biasa besar, luar biasa menjulang. Dan itu tentu tidak baik. Karena apa? Sangat mungkin yang kita janjikan tidak bisa kita laksanakan. Maka kita perlu mengerim ketika sedang berbahagia untuk mengucapkan atau menyampaikan yang kita perlu sampaikan. Jadi kita harus menetralkan kalau merujuk pada pesan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib tadi. Agar kita tetap netral, biasa saja.
Sama halnya ketika marah, maka kita perlu untuk hati-hati dalam memutuskan. Ketika sedang marah, lalu kita memutuskan sesuatu, memberikan jawaban pada setiap perkara, maka sangat mungkin jawaban kita tidak objektif. Sangat mungkin jawaban kita berat sebelah, apalagi kita sedang berkonflik dengan yang sedang bermasalah itu misalnya. Maka sangat mungkin keputusan kita berat sebelah, memihak, tidak adil, dan seterusnya. Begitulah, ketika hati tidak netral, hati tidak los, hati tidak wening, tidak bening, maka keputusan-keputusan itu sangat mungkin tidak objektif. Ketika bahagia menjadi masalah, ketika tidak menjaganya untuk netral, ketika sedang marah juga menjadi masalah kalau kita tidak menetralkannya pula. Maka pesan Ali bin Abu Thalib tadi, agar kita tidak berjanji ketika sedang bahagia, khawatirnya janji kita begitu menjulang, begitu melangit. Padahal sangat mungkin kita tidak bisa untuk merealisasikan atau mewujudkan janji itu. Dan bukankah janji itu hutang? Di saat yang sama ketika kita sedang marah, maka apabila membuat keputusan sangat rentan untuk tidak adil, sangat rentan untuk memihak, sangat rentan untuk penuh dengan amarah, kebencian, dan hal-hal lain yang itu justru negatif dan merugikan banyak pihak. Pesan Al-Ghazali di awal tadi, agar kita senantiasa menempatkan kegembiraan, kebahagiaan, maupun tangisan dan luka atau duka cukup sebagai tamu saja. Sangat luar biasa bermanfaat untuk kita. Jangan sampai itu semua menjadi tuan rumah di hati kita. Ketika menjadi tuan rumah, maka dia akan mendominasi kita. Kesedihan atau kebahagiaan ketika sudah mendominasi, maka kita bukan yang sebenarnya. Kita terpengaruh oleh hal itu semuanya. Akhirnya tidak netral. Bukankah kita dilarang untuk berlebih-lebihan? Bukankah kita diminta untuk hidup yang sederhana? Baik ketika sedang bahagia, sedang gembira, maupun ketika sedang sedih atau terluka. Semoga sedulur sedaya sehat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.